Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Saya berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah, untuk pembelajaran pagi hari ini, kami akan membahas tentang gerak dasar lokomotor. Jadi, pengertian dari gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Ada beberapa gerakan yang termasuk dalam gerak dasar lokomotor. Misalnya, ada gerak dasar berjalan, ada gerak dasar berlari, dan ada gerak dasar melompat. Ketika kalian akan melakukan gerakan dasar berlari, melompat maupun berjalan, maka kalian harus melakukan dengan langkah yang benar. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sih cara melakukan atau langkah-langkah yang benar ketika melakukan gerak dasar berjalan. Yang pertama, kalian harus berdiri tegap, pandangan kalian lurus ke depan. Setelah itu, langkahkan kaki kalian secara bergantian dan kedua tangan kalian berada di samping badan serta ayunkan kedua tangan kalian secara bergantian. Selanjutnya adalah gerak dasar berlari. Adapun langkah-langkah yang benar ketika kalian akan melakukan gerak dasar berlari adalah kalian harus berdiri tegap, pandangan kalian lurus ke depan, langkahkan kaki kalian ke depan secara tepat dan diangkat setinggi paha, serta kedua tangan kalian mengikuti arah gerakan langkah kaki kalian. Setelah itu adalah melompat. Adapun pengertian dari gerakan melompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik yang lain dengan lebih jauh dan menumpu menggunakan satu kaki. Baiklah, silakan kalian menonton video pembelajaran kami. Gerakan yang pertama adalah gerakan berjalan. Hal yang perlu kita perhatikan saat berjalan yakni pandangan selalu ke depan berguna untuk melihat apakah ada halangan yang menghalangi jalan kita. Selanjutnya adalah langkah kaki dan ayunan tangan harus seirama untuk membantu kita menyeimbangkan langkah. Selanjutnya adalah ketika berjalan kita harus menapak diawali dengan tumit dan diakhiri dengan ujung kaki. Selanjutnya, saat berjalan, posisi punggung kita harus lurus, tidak terlalu condong ke depan atau mendongak ke atas, karena akan mempengaruhi postur tubuh kita. Gerak lokomotor selanjutnya adalah jalan jinjit. Hal yang perlu diperhatikan saat berjalan jinjit adalah menggunakan tumpuan ujung kaki. Selebihnya, gerakan mirip dengan gerakan saat berjalan biasa. Berjalan menjinjit dapat melatih otot kita, terutama otot bagian betis. Otot betis adalah otot yang berada di atas tumit kita. Gerak selanjutnya adalah jalan menyilang. Gerakan yang pertama adalah gerakan menyilang dengan salah satu kaki terus menyilang di depan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menyilang dengan kaki bergantian. Misalnya, setelah kaki kanan menyilang ke depan, maka dilanjutkan dengan kaki kanan menyilang ke belakang, begitupun seterusnya. Berjalan menyilang ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kita. Selain melatih otot betis tadi, juga dapat melatih otot paha bagian depan. Gerak lokomotor selanjutnya adalah jalan jongkok.
Berjalan jongkok ini juga berguna untuk melatih otot paha bagian depan. Saat berjalan jongkok, hendaknya lakukan dengan perlahan. Hal ini agar kita tidak mudah jatuh dan bisa menyeimbangkan diri dengan baik. Selanjutnya adalah berjalan di garis lurus yang intinya sama dengan berjalan seperti biasa. Berjalan tentu saja dapat melatih otot kaki kita, antara lain quadriceps muscle atau otot paha bagian depan. Selanjutnya adalah hamstring muscle atau yang disebut dengan otot paha bagian belakang. Kemudian gluteus muscle atau otot bagian pantat. Dan yang terakhir adalah calf muscle atau otot betis. Berikut ini adalah tugas gerakan yang harus kalian lakukan secara mandiri di rumah. Gerakan yang pertama adalah berjalan zigzag. Gunakan benda apapun yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian temukan dan dapat kalian susun dengan mudah. Lalu gunakan benda tersebut untuk berjalan zigzag baik ke depan maupun ke belakang. Selanjutnya adalah latihan sirkuit. Gunakan benda untuk memberikan tanda ke arah kita berjalan. Dan saat berjalan dari satu tanda ke tanda yang lain harus menggunakan cara berjalan yang berbeda. Seperti pada contoh yang pertama berjalan biasa, yang kedua berjalan menyilang, kemudian akan dilanjutkan dengan berjalan berjongkok, dan seterusnya sampai selesai. Untuk peletakan tanda, kalian bebas meletakkannya sesuai keinginan kalian masing-masing. Setidaknya ada 3 gerakan yang harus kalian lakukan, mulai jalan jinjit, jalan menyilang, dan jalan jongkok. Latihan ini akan sangat berguna bagi kalian untuk menguatkan otot kaki kalian. Oke anak-anak, demikian adalah pembelajaran hari ini, yaitu tentang gerak dasar lokomotor. Di mana di dalam gerak dasar lokomotor itu contohnya ada gerak dasar lari, berjalan, dan melompat. Nah, untuk hari ini kami mencontohkan video tentang gerak dasar berjalan. Untuk pertemuan berikut-berikutnya, maka kami akan mencontohkan tentang gerak dasar melompat dan berlari. Nah, tadi kan sudah mempraktikkan tentang gerakan berjalan. Gerakan berjalan merupakan salah satu gerakan penting yang selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kita perlu mempelajari gerakan berjalan tersebut agar kita bisa melakukan gerakannya dengan benar. Kalau salah, nanti bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita seperti postur tubuh kita dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.